Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita beribadah bersama-sama meresponi panggilan Allah untuk datang bersekutu dengan Dia. Adalah kasih Allah yang memungkinkan kita untuk datang bersama mendekat kepadanya. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh karena Allah ingin menguatkan kita, memberikan kita keteguhan iman agar tetap setia kepada Dia dan taat kepada perintahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita pujikan, kupujimu Tuhan. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Kami terkagum Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang menempatkan kami, manusia yang dari debu, menjadi pribadi yang berharga di mata Engkau. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk peduli kepada sesama manusia dan segala bangsa, dan peduli kepada seluruh ciptaan-Mu. Dalam ibadah hari ini Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi untuk menjadi seperti Engkau. Karena Engkau telah menunjukkan kasih yang rela berkorban dalam diri Kristus. Dan Tuhan, dengan keterbatasan kami,
Kiranya Roh Kudus-Mu terus membantu kami untuk memampukan kami menyembah Engkau. Kami berdoa supaya melalui ibadah ini, kami mendapatkan keyakinan iman, menjadi lebih taat kepada Engkau. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan, karena seluruh rangkaian ibadah ini kami alaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perantara kami yang sempurna. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pribadi lepas pribadi kita terima, memberikan makna yang baru dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sama, kisah yang sama, perlu didengar oleh setiap orang yang telah diciptakan Tuhan, yang ada di sekitar kita. Jemaat sekalian, mari kita memberikan berita yang indah ini, berita yang penuh dengan harapan. Tuhan ingin menjadikan kita pembawa berita yang indah. Kita nyanyikan ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang merubah hati gelap, kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap jadi remang hari, dan remang jadi siang terang. Takkan Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Ada untuk bangsa-bangsa, Tuhan letakkan di surga. Dia utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Yang gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Takkan Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Beritakan juru selamat dunia, yang tunggu tak susah. Dia panggil umatnya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Takkan Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Amin. Keberadaan Allah yang dinyatakan melalui seluruh ciptaannya, suatu keindahan yang kita nikmati hari demi hari. Demikian juga relasi yang kita jalin di antara sesama kita, anggota keluarga maupun teman-teman saudara seiman kita. Kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan bersama dengan Adelphos Singers yang akan membawakan pujian For the Beauty of the Earth. Lord
Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa. Dengan kasih memberikan kita jalan keselamatan, pengampunan bagi dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus menjadikan kita manusia yang baru. Adalah bukti bahwa kematiannya menjadi tidak sia-sia, tetapi memberikan kita harapan dan kehidupan yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita mengambil kesempatan sekali lagi datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa yang akan Dia ampuni. Mari kita nyanyikan pujian di salib mengantarkan kita kepada pengakuan dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak. Mohon ampun untuk setiap dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasihan, kami merasa tidak layak mengingat setiap dosa-dosa kami. Apa yang sudah kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, banyak yang tidak berkenan kepadamu. Kemarahan, iri hati, kebencian. Banyak hal yang terjadi yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Hanya kami sendiri yang tahu. Dan itu kotor di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasa tidak layak. Kami mohon ampun. Biarlah belas kasihan-Mu yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Kau nyatakan kembali pada pagi hari ini di dalam hati kami, di dalam diri kami. Agar kami berani datang bukan dengan kebenaran kami, tapi dengan kebenaran Kristus
yang sudah diberikan kepada kami dengan cuma-cuma hanya karena kami beriman kepadanya. Kami tahu dalam nama Yesus setiap pengakuan dosa kami Engkau ampuni dan Engkau nyatakan kami benar oleh karena namanya. Kami bersyukur, kami memuji Engkau karena kami boleh datang dengan berani dan merasa layak karena Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengarlah janji pengampunan dosa buat kita semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Mari kita mengangkat pujian di salib bait yang keempat. Sambil tetap berdiri saat ini dengan hati penuh sukacita, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah dikerahkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh gembala kita, Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian. Shalom. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan masih memimpin kita dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita, datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama dalam rangkaian bulan misi GKY Puri Indah. Kita bersama-sama akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu hati Allah bagi segala bangsa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon Allah Roh Kudus yang mengurapi kita. Mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami minta Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan, supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami menerapkan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat ke-35 sampai kepada ayat ke-38. Injil Matius pasal ke-9 ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-38. Ayat ke-35
adalah satu rangkuman atas satu bagian yang sudah dikerjakan Yesus dalam bagian sebelumnya dalam Injil Matius. Dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Itu rangkuman pelayanan Yesus Kristus. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Yesus sudah memperagakan bagaimana mengajar dan bagaimana memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kemudian Yesus melakukan mujizat-mujizat dengan menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Selanjutnya Alkitab mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, mereka terlantar, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, dalam majalah terkenal Reader's Digest untuk edisi bulan Mei tahun 1979, jadi sekitar 43 tahun yang lalu, memuat satu artikel yang sangat menarik, cerita tentang seorang pendeta yang berkhotbah. Pendeta ini berkata, khotbah saya cuma 3 poin dan singkat. Ya, saudara sekalian, kalau punya pendeta itu enak ya, khotbahnya cepat, 3 poin selesai. Nah, saudara sekalian, dia berkata demikian. Poin pertama saya, hari ini ada jutaan orang sedang menuju kepada kebinasaan karena belum percaya kepada Yesus Kristus. Poin kedua saya, dia dengan tegas mengatakan, kebanyakan orang Kristen adalah orang Kristen yang egois dan orang Kristen yang jahat. Termasuk di dalam ruang kebaktian ini katanya. Saudara-saudara yang duduk dalam ruangan ini adalah orang-orang Kristen yang egois dan orang Kristen yang jahat. Kemudian dia pause sebentar. Lalu dia berkata, saya yakin sebagian besar kalian sekarang lebih peduli kepada tuduhan saya bahwa kalian adalah orang egois dan orang jahat daripada peduli kepada jutaan jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara sekalian, ketika saya merenungkan artikel ini, saya mengamini dalam banyak hal. Memang saudara sekalian, seringkali kita lebih peduli kepada diri kita sendiri. Kita berpangku tangan, kita tidak mempedulikan ada jutaan orang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena tidak ada orang yang mengabarkan Injil kepada mereka. Saudara sekalian, tidak seharusnya kita tidak peduli dan berpangku tangan kepada orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan karena belum percaya kepada Yesus Kristus. Allah dengan jelas memberikan perintah kepada kita supaya kita pergi untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, hari ini Yesus memiliki sikap yang bertolak belakang sepenuhnya dengan orang-orang pada umumnya. Ayat 36 berkata, Yesus setelah melihat orang banyak itu, Yesus memiliki belas kasihan. Kata belas kasihan adalah satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti kondisi perut yang terus bergejolak. Kondisi itu terus bergejolak dan tidak menyenangkan. Kondisi itu tidak nyaman. Sampai kita harus melakukan sesuatu supaya gejolak itu, perasaan itu hilang, saudara sekalian. Orang mengatakan ibarat orang mabuk perjalanan. Kalau orang mabuk perjalanan, mabuk pesawat, mabuk kapal, mabuk mobil, ketika dia sedang mabuk, perutnya bergejolak. Saudara, berbicara tentang mabuk kendaraan, mabuk mobil, saya punya pengalaman. Dari kecil, saudara sekalian, saya tidak biasa naik mobil. Jadi kalau naik mobil, saya pasti mabuk mobil. Jadi kalau dulu saya duduk di mobil, sampai sekarang pun seringkali saya harus selalu melihat ke depan. Saya tidak boleh melihat ke kiri atau ke kanan, apalagi bicara dengan orang di belakang. Apalagi baca WA, ketik WA di dalam mobil. Pasti kepala saya pusing. Kalau kepala saya pusing, kemudian akan turun ke perut. Perut akan bergejolak, suasana tidak nyaman, saudara sekalian. Sampai kepada mobil berhenti, saya turun, saya harus muntah. Setelah saya muntah,
baru suasana nyaman, keadaan lega. Saudara bilang kasihannya parah seperti ini, naik mobil tidak bisa lihat ke kiri dan ke kanan. Saudara, ada yang lebih parah dari saya. Teman saya sebelum naik mobil, lihat mobil dia sudah mabuk, saudara sekalian ya. Ada yang lebih parah lagi. Ya ini benar, teman saya itu mabuk becak, saudara sekalian ya. Naik becak dia mabuk. Bagi saudara yang tidak pernah mabuk mobil, mabuk kendaraan, mungkin saudara pernah mengalami salah makan. Saudara, kalau saudara salah makan, kena virus, perut bergejolak, rasa sakit yang luar biasa. Saudara tidak tahan, saudara tidak bisa menekannya dengan perasaan, ayo diam kamu. Tidak bisa, saudara harus buang, saudara sekalian. Setelah melakukan sesuatu, saudara baru bisa lega. Dan itulah yang Yesus alami ketika dia melihat orang banyak. Alkitab berkata Yesus berbelas kasihan. Ada gejolak perasaan yang galau, yang tidak nyaman di dalam hati Yesus Kristus. Dan gejolak itu bukan karena mabuk, bukan karena sakit perut. Tapi digerakkan oleh cinta, oleh iba, oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang tersesat, yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, sebagai murid Yesus Kristus, Yesus ingin kita memiliki hati. Yesus ingin supaya kita memiliki kepedulian dan belas kasihan seperti Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara sekalian, hanya setelah hati kita menjadi seperti hati Yesus, jiwa kita seperti jiwanya Yesus Kristus yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kita baru bisa melihat apa yang Yesus lihat. Saudara, Alkitab mengatakan apa yang Yesus lihat. Yang Yesus lihat adalah orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya gembala. Saudara, kata lelah di sini adalah konteks artinya itu adalah orang yang tertindas. Orang yang dijajah oleh kesibukan-kesibukan yang tidak perlu. Orang yang letih, orang yang capek pikirannya, orang yang badannya tidak punya tenaga lagi. Menjadi budak dari kesibukan. Sedangkan orang terlantar adalah orang yang tidak dikasihi. Orang yang disingkirkan, orang yang dibuang. Kemudian domba yang tidak bergembala, itu artinya orang yang hidupnya tanpa tujuan, tanpa perlindungan, dan tanpa jaminan. Saudara sekalian, apa yang Yesus lihat, yaitu orang-orang yang lelah, terlantar, dan tidak bergembala, adalah sama seperti kondisi dunia, orang-orang di sekitar kita pada hari ini. Hari ini begitu banyak orang menjadi budak kesibukan. Sibuk untuk tujuan yang tidak jelas. Kita sibuk dari pagi sampai malam, tapi kita tidak tahu untuk apa kita sibuk. Kita capek karena beban hidup yang berat. Hari ini kita juga bertemu dengan begitu banyak orang yang terlantar. Orang yang tersingkir, orang yang tidak punya teman. Hari ini yang lebih penting, kita menemukan banyak orang seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka adalah budak-budak dosa. Yang parah adalah mereka tidak memahami statusnya. Mereka tidak tahu mereka adalah budak dosa. Dan mereka sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Saudara sekalian, Yesus ingin supaya kita buka mata. Kita buka telinga kita. Kita buka hati kita. Melihat orang-orang seperti ini di sekitar kita. Yang terlantar, yang tidak punya gembala, yang hidup menjadi budak dosa, yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara sekalian, apakah kita peduli? Apakah kita peduli kepada mereka? Tuhan ingin supaya kita memiliki hati seperti hati Kristus. Saudara, kita kalau peduli, kita harus melakukan sesuatu. Saudara, kita melakukan sesuatu karena kepedulian kita, minimal menurut saya, ada dua alasan berikut ini. Saudara, kita harus peduli. Peduli yang pertama, karena waktu kita terbatas. Orang sedang berjalan kepada kebinasaan. Tidak bisa ditunda, saudara sekalian. Jangan lagi tidak peduli, jangan lagi tenggelam di dalam kesibukan kita. Jangan lagi tenggelam di dalam kenikmatan hidup kita. Yang kedua yang lebih menakutkan, jika kita tidak peduli, ada orang lain yang peduli kepada mereka. Orang lain ini adalah pihak lain
yang menjadi musuh Tuhan, mereka juga peduli untuk merebut orang-orang ini untuk menjadi pengikut mereka. Saudara sekalian, hari ini tidak hanya Kristen yang menjalankan misi pekabaran Injil. Agama-agama lain juga dengan sibuk, dengan sungguh-sungguh melakukan misi pekabaran mereka. Kita harus merebut dengan mereka, saudara sekalian. Kita tidak lagi boleh tidak peduli karena kelompok orang lain sedang peduli. Saudara, kita sedih membaca, kita sedih mendengar. Kantong-kantong Kristen di Indonesia diserbu oleh agama lain. Saya membaca ratusan anak remaja Kristen dari kantong-kantong Kristen diangkut, direkrut ke Pulau Jawa. Lalu dimasukkan ke dalam tempat-tempat pemusatan latihan agama mereka. Tentu bukan Kristen. Di sana mereka dididik untuk menjadi pekabar-pekabar agama mereka dan kirim pulang ke kantong-kantong Kristen. Saudara, kita tidak peduli, agama lain peduli, agama lain melakukannya, kita masih berpangku tangan, saudara sekalian. Saya sedih membaca desa-desa Kristen dibantu oleh orang-orang dengan kekuatan ekonomi, syaratnya pindah agama, saudara sekalian. Yang lebih menyedihkan, seorang misioneri cerita kepada saya, di daerah tertentu banyak orang rela pindah agama, cuma dikasih satu bungkus mie instan. Mereka berkata, percaya Yesus tidak ada apa-apanya. Ikut agama kamulah minimal dapat mie instan. Saudara, ini tidak dilakukan secara sporadis, tapi ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Banyak orang memanfaatkan kekuatan politik hari ini, kekuatan ekonomi, dan kekuatan pendidikan. Saudara sekalian, apakah kita peduli? Apakah kita peduli kepada jiwa-jiwa di sekitar kita yang tidak memiliki Kristus? Kalau kita tidak peduli, mereka peduli dan mereka akan mengerjakannya. Saudara, kita sering tenggelam di dalam kehidupan pribadi kita. Kita tenggelam di dalam kenikmatan kita. Kita tenggelam di dalam kesibukan kita. Karena kita sibuk, kita tidak pernah pikirkan orang lain lagi. Karena kita sibuk, kita tidak pernah peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang lebih celaka lagi, hari ini banyak orang Kristen sibuk dengan debat-debat teologi yang tidak ada henti-hentinya. Dan akhirnya jiwa-jiwa terlantar. Saudara, kita terlalu sibuk. Kita tidak peduli. Saya ingat pengalaman saya ketika melayani di Singapura. Saudara, kalau ke Singapura pasti pernah naik MRT. Saudara, kalau jam sibuk, MRT itu selalu penuh. Tapi penuhnya umumnya di dekat sekitar pintu. Ya, jadi ini pintu gerbong. Nah, saudara, kalau jam sibuk, orang itu di sekitar pintu itu desak-desakan. Ya, sampai kalau bisa kita punya ilmu mengecilkan diri, saudara sekalian ya. Nah, kantong Doraemon, masuk kantong kecilkan diri, saudara sekalian ya. Setelah itu kita besarkan diri lagi kalau bisa, tapi nggak bisa, desak-desakan. Tapi yang ironis, saudara sekalian, di depan di sekitar pintu itu desak-desakan, lalu di gerbong tengah itu kosong, saudara sekalian. Kenapa? Karena orang itu tidak peduli, tidak mau geser, saudara sekalian. Kadang-kadang ada orang agak kepo sedikit, move, saudara sekalian, gerak, itu baru orang gerak, saudara sekalian. Kalau tidak peduli, yang ini itu sudah ngepak seperti sarden, tapi ini santai saja. Nah, saya pernah lihat, saudara sekalian, kenapa mereka tidak gerak? Mereka tidak gerak karena semua sibuk dengan gadgetnya. Dia tidak peduli orang sana. Yang lebih celaka lagi, saudara sekalian, mereka dengan headset mereka. Mereka sudah ada di dalam dunia mereka. Mereka tidak tahu orang itu sedang sibuk dan di sini kosong. Dan mereka tidak peduli, saudara sekalian. Seringkali, itulah gambaran orang Kristen. Seringkali kita tenggelam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita katakan, saya sudah cukup sibuk. Saya sudah cukup banyak pekerjaan. Dan kita tenggelam di dalam usaha mengejar mimpi kita dan mengatasi masalah kita. Dan kita berkata, sudah tidak punya waktu dan kita sudah tidak punya hati. Saudara sekalian, Tuhan tidak ingin kita demikian. Hari ini Allah ingin kita peduli. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Saudara mau belajar peduli,
Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat 38, Alkitab berkata bahwa Allah ingin supaya kita peduli. Yesus berkata, tuaian memang banyak. Tuaian memang banyak itu artinya orang-orang di sekitar sana yang sedang menuju kepada kebinasaan itu banyak sekali. Berjuta-juta. Kita buka mata. Kita lihat daerah-daerah. Mereka butuh firman Tuhan. Mereka butuh Injil. Tuhan ingin kita buka mata melihat. Tapi sebelum kita bisa melihat, Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan ampunya kerajaan. Mintalah, berdoalah. Saudara sekalian, berdoa itu membuka mata kita. Untuk pergi, untuk melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat. Berdoa menggerakkan tangan kita. Berdoa menggerakkan kaki kita. Berdoa membuka dompet kita untuk melakukan pelayanan. Saudara sekalian, orang berdoa pasti sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sebaliknya orang yang melayani Tuhan tanpa didukung dengan doa, dia akan panas-panasan, angot-angotan. Kalau dia suka, dia melayani. Kalau dia tidak suka, dia tinggalkan. Pelayanan itu harus bermulai dari doa. Dengan berlutut, dengan berdoa, dengan menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan akan membuka jalan untuk kita untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, orang berdoa pasti sungguh-sungguh melayani Allah. Dalam sejarah misi gereja, kita mengenal seorang bernama Jim Elliot. Jim Elliot dari kecil suka berdoa. Dia selalu berdoa. Dari kecil dia sudah hidup saleh. Dia berdoa supaya Tuhan membukakan matanya untuk melihat orang-orang yang memerlukan Injil. Kemudian waktu dia kuliah di Wheaton College, dia suka mengabarkan Injil. Dia pergi ke daerah-daerah untuk mengabarkan Injil. Dia pergi ke daerah-daerah yang belum ada Injil untuk menceritakan kasih Kristus. Di dalam doanya, dia meminta Tuhan memimpinnya ke ladang misi untuk mengabarkan Injil. Dan akhirnya Tuhan memimpin dia ke satu daerah, satu negara yang bernama Ekuador di daerah Amerika Tengah. Nah saudara, dia di sana bertemu dengan Elizabeth yang kemudian dikenal dengan nama Elizabeth Elliot. Mereka menikah dan mereka berbulan madu di ladang misi. Jadi dua-duanya baru menikah, berbulan madu, dua-duanya jadi misionari di Ekuador. Saudara sekalian, sesampai di Ekuador mereka berdoa lagi, Mereka minta Tuhan bukakan mata mereka untuk melihat siapa yang dapat mereka layani. Saudara sekalian, ketika mereka berdua berlutut terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan membukakan mata mereka dan mereka menemukan satu suku, yaitu suku Waodani yang dikenal dengan suku Auca. Ya, bukan Auban, tapi Auca. Nah, saudara sekalian, suku Auca adalah suku yang belum mengenal Injil. Saudara sekalian, ini bukti kekuatan doa. Ketika mereka berlutut dan berdoa, Tuhan membukakan mata mereka untuk melihat ada satu suku Auca yang belum mengenal Injil. Kalau mereka tidak berlutut dan tidak berdoa, Tuhan tidak kasih penglihatan. Saudara sekalian, banyak orang berkata, saya mau melayani, tapi saya tidak tahu bagaimana melayani. Mulailah dengan lutut, mulailah dengan berdoa. Berdoa, mohon Tuhan bukakan mata kita, gerakkan tangan kita. Kalau kita tidak berdoa, itu sama seperti mengandalkan kekuatan sendiri untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak butuh orang-orang yang mengandalkan diri sendiri untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau adalah orang-orang yang taat kepada Dia, mengandalkan Dia dengan berdoa. Kalau kita tidak berdoa dan melayani, itu artinya kita katakan, Tuhan, mari saya bantu kamu, saya bisa melayani. Tapi kalau kita sungguh-sungguh rendah hati, berlutut dan berdoa, Tuhan akan bukakan mata kita untuk melayani. Tuhan bukakan mata Jim dan Elizabeth. Tuhan gerakkan tangan mereka. Akhirnya mereka berusaha. Dan bersama dengan 4 teman, sama-sama lulusan Wheaton College. Salah satunya adalah seorang pilot. Akhirnya mereka terbang dengan pesawat kecil. Ini 5 orang. Terbang dengan pesawat kecil ke suku Waodani atau suku Auca.
Kali pertama mereka sudah dapat peta, kemudian mereka terbang di atas, berkeliling beberapa kali dengan pesawat kecilnya. Keliling, kemudian setelah keliling berapa kali mereka ketemu satu tempat di tepi pantai yang bagus untuk mendarat. Kemudian mereka mendarat. Pertama kali mereka mendarat, mereka disambut dengan sukacita, dengan baik oleh orang-orang suku Waudani ini. Kemudian tidak lama mereka naik kembali ke pesawat, mereka terbang pulang. Mereka berkata ini adalah satu ladang misi yang luar biasa subur. Orangnya baik, orangnya ramah. Kami akan pergi kembali untuk mengabarkan Injil, membawa mereka kepada Kristus. Kali kedua, 8 Januari tahun 1956. Mereka terbang lagi dan mendarat lagi. Tapi kali ini mereka disambut dengan tombak oleh penduduk. 5 orang. Semuanya berusia 35 tahun ke bawah. Orang-orang yang masih sangat produktif. Mempersembahkan nyawanya. Mati ditombak oleh orang-orang dari suku Waudani. Pesawat mereka dirusak dan mayat-mayat mereka dibiarkan. Besoknya ada pesawat lain lewat dan melihat memotret foto korban itu. Lalu dilaporkan di Amerika Serikat. Waktu itu Amerika Serikat, saudara sekalian, heboh ya dikatakan. Ada koran besar, ada majalah besar sampai mengulas 10 halaman tentang cerita ini. Menggembarkan seluruh Amerika Serikat. 5 orang yang masih produktif, lulusan universitas, mati sia-sia di ujung tombak. Orang-orang yang tidak berbudaya. Saudara sekalian, apakah kematian mereka sia-sia? Apakah kematian mereka sia-sia? Tidak. Justru kematian mereka membangkitkan ribuan misionari lainnya untuk pergi mengabarkan Injil. Termasuk istrinya sendiri, Elisabeth Elliot. Akhirnya pergi ke suku Waudani yang membunuh suaminya. Yang membunuh suami dan teman-temannya. Mengabarkan Injil kepada mereka. Dan hari ini banyak sekali orang dari suku Waudani atau Auka percaya kepada Yesus Kristus. Pertama, karena darah martir yang sudah dicurahkan. Yang kedua, karena Elisabeth Elliot yang mengasihi orang yang membunuh suaminya dengan kasih, dengan belas kasihan seperti Yesus Kristus. Dimulai dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan mempersembahkan daya diri mereka. Seluruh yang mereka miliki, mereka persembahkan. Saudara sekalian, dalam jurnal harian dari Jim Elliot, ada satu kalimat yang indah. Dia menulis demikian. Sungguh bijak orang yang menyerahkan apa yang tidak dapat ia pertahankan. Untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang darinya. Bukan sesuatu yang bodoh, bukan sesuatu yang konyol. Kalau kita melepaskan apa yang tidak dapat kita pertahankan di atas bumi ini. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tukar dengan sesuatu yang tidak dapat hilang dari kita. Saudara sekalian, ketika saya membaca kalimat ini, saya merenungkan kehidupan kita. Seringkali yang terjadi dalam diri kita justru adalah kebalikannya. Kita mati-matian mempertahankan apa yang tidak dapat kita pertahankan. Di dalam dunia ini, kita mempertahankan apa yang tidak bernilai kekal. Saya sering mengatakan, kita hidup seolah-olah kita akan selama-lamanya hidup di atas bumi ini. Kita habiskan semua tenaga kita, investasi kita di atas bumi ini. Dan kita tidak pernah menginvest kepada sesuatu yang bernilai kekal. Kita terlalu memiliki mata yang rabun. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang bernilai kekal. Dan kita mati-matian menginvest, memperjuangkan apa yang bernilai sementara di atas bumi ini. Dan kita melepaskan kesempatan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang. Saudara, kita semua tahu kita punya harta. Punya harta tidak salah. Tapi kita juga tahu, harta kita punya sayap. Bisa hilang begitu saja. Bukankah begitu? Tapi berapa banyak waktu kita pertahan.
gunakan untuk berpikir seolah harta kita itu adalah segala-galanya. Kita punya kesehatan. Kesehatan kita itu seperti cuaca. Bisa tiba-tiba terik, bisa tiba-tiba hujan. Tapi kita mati-matian berjuang untuk kesehatan kita. Kita punya karier. Karier kita seperti roda. Sebentar turun, sebentar naik. Kita punya nyawa. Nyawa kita seperti lilin. Atau dulu nyawa kita itu seperti PLN. PLN sekarang sudah baik. PLN dulu saudara sekalian tiba-tiba bisa mati. Ya, kalau saudara main komputer tidak di save saudara sekalian, saudara bisa banting-banting komputer saudara. Ya, saudara kerja 2 hari tidak di save saudara sekalian. Tiba-tiba listrik mati saudara sekalian, seperti itulah nyawa kita. Kita tahu semua itu sementara. Tapi kenapa kita menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, bahkan hampir semua waktu dan tenaga kita habiskan untuk semua itu. Lalu kita tidak peduli kepada yang bernilai kekal, saudara sekalian. Saudara, saya tidak mengatakan kita tidak boleh cari harta. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh jaga kesehatan kita. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh meningkatkan karir kita. Tapi kita sudah salah kalau kita menghabiskan seluruh waktu, energi, pikiran kita hanya untuk semua itu. Dan kita singkirkan kepedulian kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita hidup bukan hidup untuk dunia ini saja. Tapi kita rela. Selagi nyawa kita masih berada di dalam badan kita. Selagi kita masih punya karir yang baik. Selagi kita punya masih uang yang masih di bawah kendali kita. Selagi kita masih punya kesehatan. Persembahkanlah itu untuk Tuhan. Persembahkanlah itu untuk Tuhan. Jangan supaya harta kita sudah terbang, kita baru berpikir untuk mempersembahkan untuk Tuhan. Saudara, sudah terlambat. Jangan tunggu waktu kita sakit-sakitan. Kita baru bermimpi berdoa, Tuhan sembuhkan saya mau melayani Engkau. Tuhan berkata, selagi engkau sehat, selagi aku memberikan kesehatan kepadamu, kamu sibuk mencari sesuatu yang bernilai sementara, yang tidak bernilai kekal. Saudara sekalian, selagi semua itu ada di dalam tangan kita. Selagi semua itu Tuhan titipkan kepada kita. Pakailah semua itu untuk melayani Tuhan. Persembahkanlah pekerjaanmu. Persembahkanlah hartamu. Persembahkanlah kesehatanmu. Bahkan persembahkanlah nyawamu. Dan Alkitab mengatakan Allah akan mengganti semua yang sementara itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal. Apa itu sesuatu yang bernilai kekal? Yaitu kemuliaan surgawi. Yaitu jiwa-jiwa yang kita kabarkan Injil. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita bimbing mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tidak perlu menjadi Jim Elliot untuk menjadi pelayan misi. Tapi yang diperlukan hari ini kita mulai dari doa. Doa supaya Tuhan buka mata kita. Setelah kita berdoa, Tuhan akan membuka mata kita. Tuhan pasti akan menggerakkan kita untuk mempersembahkan daya kita. Dan mempersembahkan dana kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Seperti Yesus, kami tidak ingin berpangku tangan melihat orang yang belum selamat. Tuhan, Engkau membuat hati kami galau dan bergejolak untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang egois dan tidak peduli. Ajar kami untuk peduli, mendoakan, mempersembahkan diri, mempersembahkan apa yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, dengan ucapan syukur kami haturkan persembahan kami kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, apa yang telah kami terima, semuanya adalah berasal daripada Engkau. Dan Tuhan, apa yang telah Engkau pesankan melalui firman yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu tumbuh dalam setiap hati kami. Kami ingin supaya apa yang telah kami dengar menjadi bibit, benih yang terus bertumbuh, mengingatkan kami untuk menjadi alat-alat-Mu yang setia dan taat. Bapa, terimalah persembahan kami dalam bentuk materi maupun hati kami, kehidupan kami satu demi satu. Tuhan yang mampukan kami menjalankan hari-hari untuk menjadi alat yang menyatakan kasih Engkau, menyatakan kebenaran, menyatakan berita yang indah kepada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan, pakai kami dalam kehidupan kami setiap hari. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, apa yang telah kami kumpulkan dan setiap diri kami jam-jam hari-hari yang akan kami lewati ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Melayani lebih sungguh. Shalom jemaat yang terkasih dan selamat menikmati hari Sabat bersama Tuhan dan keluarga. Komisi Kaleb akan mengadakan persekutuan Padang di Bet Kasegaran Teresia Bogor pada tanggal 11 Oktober 2022. Bagi Opa, Oma yang berminat, harap segera mendaftarkan diri melalui Ibu Elida dengan biaya Rp150.000 per orang. Pendaftaran terbatas hanya untuk 100 orang dan diperuntukkan bagi yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September 2022. Berikut kami infokan kegiatan gereja. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Untuk info selengkapnya dapat dilihat di iwarta gereja yang dibagikan dan Instagram GKY Puri. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Saudara, sekali lagi saya tekankan untuk persekutuan Padang Kaleb diadakan tanggal 11 Oktober. Saudara mungkin kaget dengar Opa dan Oma, ya. Yang belum jadi Opa dan belum jadi Oma juga boleh ikut, ya. Panitia membuka pendaftaran di depan, pintu depan, saudara boleh mendaftarkan diri setelah kebaktian ini selesai. Saya dorong saudara, sudah lama kita tidak jalan-jalan, mari ikut bersama. Tanggal 11 Oktober ada kebaktian Padang. Saudara, saya ingin menyambut apakah di antara saudara ada yang pertama kali hadir. Saudara, saya juga akan secara khusus menyambut ya kakak ipar saya yang juga adalah pendeta Theophilus Bun ya, yang duduk di belakang ya. Beliau secara setia 40 tahun lebih melayani di GKKA Makassar. Ya, saat ini mengunjungi saya, adiknya, dan beribadah di tempat ini. Selamat datang. Selain pendeta Theophilus, apakah ada saudara-saudari yang pertama kali beribadah? Kalau ada, saudara cukup mengangkat tangan, kami ingin mengenal saudara. Apakah ada? Ya, ada satu ibu, ya, supaya, ya. Selamat datang, ya. Ada lagi? Ada lagi, ya di atas, ya. Selamat datang. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan setelah kebaktian nanti boleh tinggal sebentar kita berkenalan ya. Saya ajak saudara boleh berdiri dan memberi salam kepada saudara di kiri kanan belakang kita.
Silakan duduk kembali. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Lo Pei Fang berusia 73 tahun. Ibu almarhumah adalah kakak dari Pendeta Musa Salomo, kakak dari Bapak Heri Lo Istianto, yang dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga tanggal 29 Agustus dan sudah dikremasi kemarin di Taiwan. Allah memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Entum Sutarjo, usia 77 tahun. Bapak almarhum adalah papa dari Ibu Sonia, papa mertua dari Bapak Berry, kakek dari Keira. Dipanggil ke rumah Bapa di surga tanggal 29 Agustus dan sudah dikremasi kemarin hari Selasa tanggal 30 Agustus. Kita juga mengucapkan turut berduka cita kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Budi Azhar, berusia 90 tahun. Pada hari Jumat kemarin, tanggal 2 September, Bapak almarhum adalah papa dari Ibu Ana, papa mertua dari Bapak Aji Kusnadi. Jenazah akan dikremasi pada tanggal 5 September di Krematorium Cikadut. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita juga mengucapkan turut berduka cita, dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Lili, usia 83 tahun, pada pagi tadi pukul 6. Ibu almarhumah adalah mama dari Ibu Mutia Hartono, mama mertua dari Pendeta Jonathan Tanujaya, Chen Li Hemu Sude Yemu. Ya. Jadi kita mengucapkan turut berduka cita, info duka akan kita umumkan nanti. Kita mengucapkan selamat datang kepada Ibu Marina Setiono, ya, selamat beribadah. Ya. Kemudian juga ada Bapak dan Ibu yang ada di atas, maaf belum dapat namanya. Nah, nanti boleh tinggalkan namanya, kami senang Bapak Ibu beribadah. Dan juga kalau ada yang belum sempat kami lihat, pantau, kami ucapkan selamat datang kepada saudara sekalian. Saudara, kalau saudara lihat gedung gereja hari ini di depan kiri kanan kita ada banyak gambar. Ini dalam rangka bulan misi, bulan September. Saudara, secara singkat saya akan perkenalkan pelayanan misi GKY Puri Indah. Pelayanan misi GKY Puri Indah dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bimbingan belajar, pelayanan mendukung yayasan dan pekabaran Injil, pelayanan nias terpadu, dan dukungan beasiswa, calon hamba Tuhan, dan dukungan misioneri. Saudara bisa lihat data-datanya menurut bidang di dalam gambar-gambar di samping. Hari ini secara khusus kita akan berdoa untuk pelayanan bimbingan belajar. Slide berikutnya, ini adalah gambar-gambar tempat bimbingan belajar kita. Ya, ada 5 tempat bimbingan belajar. Slide berikutnya, ini adalah tempat-tempat lain. Saudara sekalian, kita memberikan dana, memberikan persembahan, dan tim misi sering mengunjungi tempat-tempat ini. Dan kita juga mengutus para guru untuk mengajar, ya, melalui bidang pendidikan kita mengabarkan Injil kepada mereka. Jadi kita tidak hanya mengisi rohani mereka, kita juga isi otak mereka menjadi anak yang lebih pintar yang dapat dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hal ini. Nah, saudara sekalian, salah satu pelayanan yang kita berikan telah mengubah banyak anak-anak kita. Dan hari ini mereka sudah bisa menyanyi lagu seperti ini. Ya, kita saksikan rekaman pujian dari anak-anak bimbel kita. Jika tidak kita didik, tidak mungkin mereka bisa menyanyi seperti ini. Give thanks with a
Atas nama gereja dan juga khususnya pelayanan bidang misi, teristimewa adik-adik kita yang sudah dididik, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang setia mendukung pelayanan bimbel, baik lewat tenaga, doa, dan dana. Saudara jangan lihat mereka kecil-kecil seperti ini. Lihat mereka 10 tahun, 15 tahun. Sebagian mereka akan jadi dokter, sebagian mereka akan jadi guru, sebagian mereka akan jadi insinyur. Kalau sekarang kita sudah tanam firman Tuhan di dalam hati mereka, 15 tahun mendatang mereka jadi dokter yang cinta Tuhan, jadi guru yang cinta Tuhan. Investasi kita bernilai kekal. Mari kita doakan dan kita dukung pelayanan bimbel kita. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan bimbel kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjangkau adik-adik kami, anak-anak remaja melalui pelayanan bimbel. Terima kasih untuk 500 lebih anak-anak yang boleh kami dekatin setiap minggu. Mereka kami bantu untuk bertumbuh secara intelektual, tapi mereka juga Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk menanamkan benih-benih Injil di dalam hati mereka. Kami percaya pekerjaan kami tidak sia-sia karena Roh Kudus bekerja. Allah lah yang akan menumbuhkan benih-benih Injil ini di dalam hati mereka. Supaya mereka dari kecil sudah mengenal Kristus. Kelak ketika mereka menjadi orang-orang yang sudah berhasil, Injil itu akan mempengaruhi hidup mereka dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk tangan-tangan yang sudah memberi melalui dana. Kami bersyukur untuk lutut-lutut yang sudah dipakai untuk berdoa bagi pekabaran Injil melalui bimbel ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga yang sudah dipersembahkan untuk pergi mengunjungi bimbel, melayani dan memberikan perhatian. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah dan mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terus tambahkan hikmat kepada kami, kekuatan kepada kami, supaya kami tidak puas menjangkau sebagian saja. Tapi pelayanan kami dapat diperluas dan kami bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuhan, kami kembalikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Kami serahkan pelayanan bimbel ini ke dalam tangan Tuhan. Dan berkati para pengurus, berkati para guru, berkati anak-anak yang kami layani. Berkati juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Tuhan. Sebelum kita menyanyi doksologi, kami juga menyambut Ibu Pranata Hidayat dan Bapak Pranata Hidayat dan Ibu Widya Sutrisna yang beribadah bersama dengan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ada Bapak ada di atas ya, selamat beribadah. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Saudara sekalian, datanglah ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.